bahwa Dirjen PSKL yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk artinya penataan usaha perhutanan sosial, penilaian konflik, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan untuk peningkatan kapasitas teman-teman pendamping. Jadi balai kami ini memang untuk saat ini di Indonesia ada 6, ada 6 untuk wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi dan untuk struktur organisasi kami ini untuk saat ini memang saya tidak jadi tidak lagi di kantor seksi di balai, jadi seksi dan untuk di balai PSKL wilayah Maluku Papua saat ini pun kita ada 3 seksi, di mana seksi 1 itu menangani Maluku dan Maluku Utara, berkantor itu di Ternate. Iya, untuk seksi 2-nya itu untuk menangani Papua Barat dan Papua Barat Daya, berkantor di Sorong. Itu namanya seksi 2. Seksi 2 mohon izin, ya. Dan seksi 3 itu Panelson, itu ada di Jayapura, menangani 4 provinsi, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Nah, jadi tetapi untuk semua kegiatan itu memang hidup di izin. Jadi pelaksana itu di seksi wilayah. Semua kegiatan memang perencanaan semua di balai. Di balai. Ya, khususnya memang kami artinya kepala balai pun untuk merencanakan kegiatan-kegiatan tiap bulannya. Nah, terkait dengan kegiatan perhutanan sosial yang sampai saat ini memang ada aturan baru terkait dengan Perpres 28, Pak, mohon izin itu sudah masuk dan saat ini sedang di intern kami di KLHK. Tetapi untuk besok itu untuk Dinas CDK KPH. Mungkin nanti saya akan share ke izin ke kakak. Saya share akan Pak Sekjen memang secara virtual, Pak. Oh, saya ada dapat. Oh, ada dapat juga ya. Tadi dibagi gitu. Siap kalau ada dapat siap. Nah, artinya besok itu untuk sosialisasinya untuk kegiatan yang Perpres 28. Saat ini untuk masih di intern kami dulu hari ini. Kebetulan Pak Sekjen dengan Pak Dirjen saat ini yang lagi menjadi narasumbernya. Nah, terkait dengan kegiatan untuk dukungan dari Dinas, KPH, CDK itu sangat berperan memang Pak dalam perhutanan sosial ini, khususnya memang yang langsung terjun ke lapangan, artinya sentuhan langsung dengan masyarakat. Kita memang menginginkan adanya sinergi dari CDK, dari teman-teman KPH, dari Dinas. Artinya kan yang mengetahui lokasi itu dari teman-teman mohon izin. Jadi setidaknya kami sangat terbantu gitu loh Pak. Artinya mana masyarakat yang memang menginginkan dan membutuhkan adanya kehadiran perhutanan sosial. Nah, itu mungkin dari gambaran kami dengan adanya pemanfaatan hutan tetapi tidak hutannya gitu loh Pak. Jadi HBK-nya seperti mungkin yang izin kalau untuk daerah Papua Barat itu Papua Barat Daya mungkin Pak yang di Siramang Roholo. Sorong Selatan Bapak ya. Nah itu kebetulan beberapa kali ikut kegiatan di ya itu kegiatan di festival live, setiap ada kegiatan pameran di KLHK itu selalu diikuti. Jadi kita juga menginginkan ada role model artinya usaha-usaha dari teman-teman kelompok usaha perhutanan sosial ini yang memang sudah ada. Tapi potensi apa yang ada di teman-teman di sana, nah itulah yang kita akan pamerkan dari Fakfak juga Tembikar ya, kalau Fakfak itu Tembikar, nah itu kita pamerkan juga Pak di Jakarta. Jadi kita pengen memang mengangkat daerah-daerah yang mempunyai potensi memang susah pemasaran. Artinya gini, perhutanan sosial itu hadir, artinya ingin masyarakat itu sejahtera dan hutannya tetap lestari. Nah jadi pemanfaatan khususnya HBK-nya bukan hutannya, dari itu jasa lingkungan, misalkan kemarin di dia kan ada telaga biru juga Pak. Nah itu juga kita akomodir, artinya mengenalkan ada loh untuk teman-teman ini memiliki jasa lingkungan. Nah itu, dan kita juga mungkin dari Dirjen PSKL pun kita ada 2 kegiatan Pak yang artinya untuk dana stimulan. Yang pertama itu bank pesanan nilainya 50 juta rupiah
dan ada juga AEP, alat ekonomi produktif. Itu yang kakak cari, nanti kita cerita. Nah itu benar. Dua ini. Benar. Karena yang kami tahu di daerah itu kita baru tahu Bank Pesona. ya, bantuan yang dari itu. Benar. Jadi mungkin sekilas Pak, kalau untuk kegiatan Bank Pesona memang sebenarnya itu dari kita dan dari teman-teman KPH dan CDK. Jadi kan mana yang sudah punya persetujuan tetapi belum ada bantuan stimulan dari kami. Dan memang yang dapat Bank Pesona ini yang sudah memiliki persetujuan. Jadi yang diprioritasin yang teman-teman kelompok pertanian persetujuan PS, tapi belum tersentuh Pak. Mereka punya Kami potensi. kemarin dapat 3. Oh alhamdulillah, kalau dapat 3 siap. Nah itu memang dana kan langsung dari pusat Pak, Iya. dari Jakarta, dari Dirjen PUPS Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial itu langsung transfer ke kelompok. Iya. Nah itu tapi boleh ternak tapi tidak boleh alat, kecuali untuk yang AEP, alat ekonomi produktif. Misalkan Pak saya ngembangin kayak misalkan jus teh gaharu ya, nah itu kita bantu alatnya Pak, kita bantu alatnya senilai kalau untuk saat ini memang turun ya 45 juta dari yang sebelum tahun kemarin 50 juta sekarang 45 juta. Nah kita pun mengikuti anggaran yang tersediakan oleh Jakarta. Itu gambaran kami di Balai PSKL. Nanti kita tetap membutuhkan sinergi dari teman-teman di CDK, dari Dinas, KPH itu sinergi dengan kita menginformasikan mana memang yang cocok untuk 5 skema perhutanan sosial, baik itu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, kemitraan hutanan, dan hutan adat. Mungkin itu Bapak. Kalau untuk yang mengenai contoh dalam artian contoh tadi baru bilang ada bantuan yang Bank Pesona, terus satu tadi yang AEP, alat ekonomi produktif. selain itu mungkin untuk dukungan menghidupkan kegiatan PS di lapangan ini apa lagi ya? Kalau sebenarnya kalau untuk itu udah dapat bantuan Pak, misalkan penggunaan alat ada namanya sekolah lapang, tapi tidak berupa kita hanya pelatihan. Ada pelatihan bagaimana sih cara mengoperasikan alatnya ini. Nah, tapi kalau untuk dana yang langsung ke masyarakatan, kalau AEP kan langsung dari balai yang langsung transfer, tapi kalau Bank Pesona kan dari Jakarta. Nah, tapi untuk yang penggunaannya lain. Nah, kalau Bank Pesona itu khususnya rata-rata agroforestry Pak, dari tanaman, bibit, terus dia silvopastor sama hewan ternak gitu kan. Tapi kalau AEP itu memang pure alat. Pak saya punya potensi alat nih, saya pengen jus Untuk kelola HHBK ya? benar. Iya toh? Benar. Kata dong. Jadi gunung membaca semuanya seperti itu. Siap. Kita tanya ini nanti kalau Bapak dorong ini dong tanya. Siap. Lebih banyak. Tanya karena memang di Papua Barat Daya ini kan program PS lagi kejar-kejarnya, terus kita lagi kejar luas lokasi yang Iya. tambahan sekian banyak kelompok dibentuk-bentuk, kita takutnya berdampak pada kepercayaan masyarakat menurun. Nah ini kan nanti semakin banyak kelompok di hadiah Iya. di Papua bilang HK yang Iya. kampung itu dibentuk tambah lalu ujungnya begini kita tidak urus baik Iya. dan berisiko kepercayaan. Nah, nanti berdampak ke CDK KPH. Benar. Tapi kami pada prinsipnya CDK KPH ini mendukung program pemerintah dan kita semua ini Benar. sama-sama. Iya. Jadi izin Bapak memang ada 3 faktor kunci keberhasilannya perhutanan sosial. Pertama itu tata kelola kawasan. Bagaimana kita mengelola kawasan itu, baik itu zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Ada 2. Yang keduanya itu adanya yang namanya tata kelola kelembagaan. Bagaimana kelembagaan itu masyarakat memang terbentuk yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada kelompok namanya kan KPS tuh Pak, gambaran besarnya. Kelompok perhutanan sosial itu kelompok atau masyarakat yang sudah pemegang izin persetujuan. Beda dengan KUPS. Kalau KUPS kan dibentuk dari KPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Dan rata-rata KUPS ini dalam KPS itu ada 3 potensinya kan digali ya. Jadi potensi apa yang ada di kelompok KPS dibentuklah KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial gitu kan. Nah itulah yang dibentuk adanya beberapa kelompok usaha perhutanan sosial melebihi potensi. Dan yang ketiganya itu ada tata kelola usaha apa yang dikembangkan di kelompok usaha tersebut. Ya,
minta tolong usia sampai Mungkin seperti itu kakak mungkin ada tanya kan tentang yang ya. Baik, terima kasih. Ini diskusi tentang kebijakan atau arahan kebijakan dari pemerintah untuk pengelolaan hutan yang masyarakat menempatkan kawasan ini pemerintah punya kebijakan itu mengatakan itu kita sekarang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu terkesan bahwa kembalinya untuk pembentukan kelembagaan ini terus dikembangkan terus. Sekarang kita melakukan pembentukan skema manusia dengan lembagaan baik itu hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, nah, sekarang di wilayah kita masing-masing itu sudah ada ya, sudah mendapatkan izin persetujuan. Kami Pak Tahu sampaikan punya, kami punya tiga, punya dua, itu HKM, itu besok lagi satu bukan ada. Jadi sekarang yang kami sampai hari ini mau ada di sini terkait dengan apa namanya pembentukan penyuluh tadi mendampingi itu supaya masyarakat itu kita tidak arahkan mereka untuk dibentuk lalu sudah adanya pasca hadirnya izin lalu mulai prosesnya itu seperti apa. Jadi kalau ada pendamping penyuluh yang maka ini kita penyuluh ini mereka ada di masyarakat lalu kita belakang itu kira-kira seperti apa intensif mereka punya aktivitas seharian mereka bolak-balik karena jujur aja mereka ini harusnya di provinsi atau di dinas kita itu memang ya itu tidak diperhatikan. Jadi terkesan bahwa dari kebijakan pemerintah kita bentuk kelembagaan, tapi untuk arah selanjutnya untuk bagaimana skema hadirnya akan pasca hadirnya pada ini lalu lanjutannya seperti apa. Nah, contoh seperti kita di Maibra ini kita kan 35 tahun. Nah sekarang 5 tahun masa perjuangan itu kan tinggal 2 tahun saja. Maka dengan demikian karena kita ini bingung siapa yang ditunjuk sebagai pendamping dari para pengurus itu. Nah supaya mereka ini harus kita arahkan mereka untuk kita kerja dengan institusi apa mungkin ya proses seperti tadi terus lalu proses itu supaya kita bisa tahu dari makanan sosial yang masih To you.